Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tetap sehat. Sehat Ya. dong. Jangan lupa prokes, tetap dijaga ya. Dan selamat hari Jumat lagi. Berarti besok Sabtu Fan. Iya. Relax dulu. Besok ya. kalau yang mau booster lah. Sabtu kan free, waktunya longgar ya. Kalau Ya, boleh vaksin dicari ya. boosternya. Ya. Dan Atau kita yang belum vaksin kedua, ya vaksin kedua lah. iyalah. Kalau belum vaksin kedua ya pastilah. Jangan booster ya. dulu. Jangan booster dulu, langsung vaksin kedua dulu ya. Selamat datang kembali di Random Jumat, ngobrolin sains dalam bahasa manusia. Iya. Nah, Sama saya Irfan Kartawirya dan Harnas. iya, kita sekarang pakai random noun generator. Saya klik dulu. Keluarnya apa tuh? Expression. Mau dibahas kapan? Expression. Boleh. Atau kita skip Expression. dulu? Atau mau di skip boleh. Skip ya. Kita mah bebas aja lah. Bebas aja, kita cari satu lagi. Thought, pemikiran. Thought, Oke. pemikiran. Thought. Oke. Pemikiran. Pemikiran. Mau bahas pemikiran? Boleh, kita kan bahas yang serius-serius lah sekali-sekali. Oke. Oke. Sepertinya tidak. Thought alias pemikiran ya. Iya. Pemikiran. Kepikiran ya. Gitu. Kalau dalam bahasa Sunda itu ada istilah kepikiran ya. Jadi Ya. dia itu dipikirin tapi sebenarnya mah tidak sengaja gitu. Iya, Kepikiran. Pemikiran. Tapi gua ada kepikir satu hal, Van ya. Pemikiran itu apa namanya dalam membentuk satu organisasi gitu. Oke. Ya, ini kan sekarang lagi ada konflik ya. Mudah-mudahan udah selesai nih. Tapi ada konflik antara Rusia sama Ukraina. Iya. Ya kan? Iya. Itu sebetulnya berawal dari pemikiran yang salah, Van. Oke. Ya, karena gini. Awalnya Serius adalah, kan? iya serius kan, Serius. bener nih. Ini gua kepikiran nih jawabannya nih kayaknya kenapa konflik tuh karena salah pemikiran, salah nama. Ya sebenarnya simpel aja masalahnya. Karena negara-negara Eropa kan ya, Jerman, Prancis, Italia membentuk persatuan namanya European Union kan? Iya. Persatuan Uni Eropa. Eropa. Eropa kan semua dong Eropa Iya, ya. Iya. Terus satu saat Rusia mau masuk Uni Eropa. Uni Eropa. Saya mau masuk dong gitu. Kenapa? Kan gua Eropa. Terus Uni Eropanya bilang, nggak boleh, Kenapa nggak boleh? Kan gua Eropa. Kan gua Eropa, katanya gitu ya. Kecuali kalau gua Unilis, gua Bukit Tinggi. Kalau gua Unilis, lu Bukit Tinggi gitu ya. Jadi mungkin itu gara-gara pemikiran awalnya tuh ya agak salah, Van. Iya. Namanya aja salah gitu loh. Jadi Terus itu sebenarnya kalau dalam bahasa Prancisnya pipaseaeun gitu. Pipaseaeun, betul. Pipaseaeun gitu kan. Terus jadi dia bisa milih-milih. Kalau Lituania, boleh deh, boleh. Dia Eropa. Kalau Ukraina, ntar dulu, boleh nggak ya? Bingung kan, Rusia bilang, ayo, gua kan nggak boleh. Lu boleh nggak? Gitu loh. Padahal kalau dia ganti ada namanya, sorry ya, kita ralat. Western European Union gitu. Beres. Batas lu sampai mana nih Western gitu kan? Western tuh batasnya sampai mana? Batasnya sampai Austria ke barat gitu. Itu namanya Western. Nah, boleh. Western Europe, terus dia bilang, Rusia bilang, gua juga yang belah sininya mah Western dah. Saking gedena gitu ya. Dan tapi sebenarnya sama juga loh. Misalnya gini ya, North Atlantic Treaty Organization kan? NATO ya. NATO gitu ya. Itu kan North Atlantic tuh artinya Atlantik Utara kan, Samudra Atlantik tuh kan antara Eropa sama Amerika kan, yang di situ kan. Makanya Amerikanya ikutan. Tapi Turki apply diterima. Padahal Turki mah Turki mah jauh tuh dia kan. Atlantik acan itu. Balik lagi Rusia, gue masuk NATO dong. Ntar dulu. Nah bingung kan. Kan lu bukan Rusia. Dia Atlantik. Bukan Atlantik. Iya dia Atlantik dong. Dia ada Atlantik kan. Justru artinya namanya harus diganti aja itu mah. Sebenarnya pemikiran yang tepat itu contohnya ya ASEAN, Van. Southeast Asian Nation. Jelas kan? Anggotanya siapa? Orang-orang atau negara-negara yang ada di Southeast Asia. Kalau Cina mau masuk, ya nggak bisa. Kamu kan Asia Timur gitu kan. Australia mau masuk, kamu mau Pasifik gitu. Sehingga ASEAN ini bisa damai, Van. Padahal identitasnya kan beragam banget. Yang Islam ada, yang Kristen ada, yang kerajaan ada, yang Buddhis ada. Myanmar itu highest Buddhist percentage Buddhist country in the world. Yang komunis ada. Tapi kan bisa damai-damai aja gitu ya. Betul. Karena kata gue mah pemikirannya waktu bikin
Southeast Asia itu udah bener. Udah jelas, negara-negara yang ada di Southeast Asia. Iya. Udah, jadi yang lo omongin adalah hal-hal regional aja nih. Iya, Oke, iya. kalau kita Dan itu juga mungkin sebabnya kenapa ASEAN tidak membahas Ukraina. iya betul. Karena dia nggak ada kan gitu. Karena kita nggak boleh ngomongin orang katanya. Iya, kita nggak boleh ngomongin budaya- orang. Itu budaya budaya Southeast Asia Asia. Kita nggak boleh ngomongin orang. Apalagi ngomongin yang udah nggak ada. Oh enggak ya? Masih ada ya? Ya pemikiran itu emang yang memulai sesuatu ya. Karena Iya. orang bilang katanya yang memulai sesuatu itu tindakan katanya. Tapi sebenarnya yang Pemikiran memulai sesuatu dulu. itu pemikiran kalau menurut gua. Karena Pemikiran dulu. kalau kita bertindak tanpa berpikir itu ya tidak tepat juga kan. Karena ini sering gua highlight nih di beberapa kali kalau gua ngomong di depan umum, gua bilang orang tuh suka bilang katanya kita itu diberi 2 telinga dan 1 mulut. Artinya kita harus lebih banyak mendengar daripada bicara gitu. Terus gua bilang kita dikasih 1 otak dan 2 tangan. Ini apakah artinya gampar dulu mikir belakangan? Enggak gitu. Lu tetap harus mikir dulu. Oh ya, ya. Kenapa harus mikir dulu? Karena kalau nggak salah 70% energi kita dipakai untuk otak. Itu dia makanya. Gitu. Jadi lu mengoptimalkan energi yang lu gunakan untuk tubuh ini ya untuk mikir, gitu. betul. Jadi pemikiran itulah yang memulai segala sesuatu. Konflik di Eropa gitu. Ya itu kan karena ada satu orang yang lagi mikir, kayaknya gue serang bagus nih. Gitu. Itu pemikiran itu kan, pemikiran berbahaya itu. Dan sebelumnya ada orang memikirkan kerangka-kerangka itu yang nggak konsisten gitu Itu tadi loh dia, kan. makanya termasuk Namanya yang Uni tadi Eropa ya kan. mikirin namanya. Tapi nggak gitu. semua orang Eropa boleh masuk gitu. Kalau Southeast Asia, semua Southeast Asia Iya, ya boleh masuk, Iya, silakan benar. gitu kan. Iya, itu kan yang mikirin nama, habis gitu kok yang lain mikirnya kayaknya bagus juga. Iya. itu juga perlu dipertanyakan Iya, itu iya, yang iya. setuju. Gitu. Ya. Ya, jadi pemikiran-pemikiran itu menurut gua adalah yang menggerakkan dunia gitu. Iya. Kalau lu berhenti atau fokusnya tidak pada pemikiran, rada bahaya ya kalau menurut gua. Banyak tindakan-tindakan yang ngaco gitu karena nggak dipikirin dulu gitu. Betul, betul. Itu sebenarnya juga hal yang diajarkan di sekolah sebenarnya kalau menurutku. Karena kan gue di pendidikan. Jadi sebenarnya kalau ditanya di sekolah itu belajar apa sih sebenarnya? Belajar mikir sih. Belajar menurut gua. mikir, betul. Jadi lu memikirkan segala hal. Lu belajar matematik, ya lu memikirkan tentang korelasi antara perhitungan dan angka dan lain-lain gitu kan. Lu belajar sejarah, lu mikirin orang zaman dulu kenapa begini, kenapa begitu. Gitu. Iya. Bukan ngapalin tahunnya, yang penting kan lu mikirin itu gitu. Belajar apa lagi lah ya, macam-macam lah ya, belajar geografi, biologi, fisika, segala macam. Itu yang penting tuh pemikirannya sebenarnya. Dan dari pemikiran itulah lahir hal-hal gede karena lu kemudian bertindak berdasarkan pemikiran itu. Serius kan gua? Iya. Dan mikir itu menurut gua adalah sesuatu yang terutama di zaman sosial media ya, di mana informasinya itu begitu cepat ya. Menurut gua sih sebelum kita mau menulis sesuatu di sosial media, penting untuk dipikir dulu gitu. Iya, betul. Ya, yang pertama, apakah yang akan kita tulis itu atau akan kita terbitkan Postingnya. itu akan memberikan manfaat Apa enggak? atau enggak? Menurut gue sih itu dulu. Kalau memberikan manfaat, lakukan. Kalau enggak, pikir 2 kali. Kadang-kadang oke, tapi Apalagi kadang-kadang kalau enggak. ya, memberi manfaat atau enggak, atau malah bikin Merugikan, ribut. ya. Kalau merugikan, emosi, mendingan jangan. Gue punya satu tips dari bos gue dulu, orang Brazil ya. Dia bagus banget. Dia bilang, Kari, kalau kamu lagi kesel sama orang karena email, misalnya kadang-kadang kan email kan kita dibalas nggak enak Iya, gitu ya. iya. Terus kita bilang, kurang ajar lo gitu. Email, kamu tulis, jangan kamu send katanya. Save dulu. Save. Oke. Kamu tunggu sehari. Terus kamu baca lagi tulisan kamu, dia bilang. Sehari kemudian, kamu masih mau kirim itu apa enggak? Kalau iya, oke, silakan kirim. Tapi kalau enggak, you'll be surprised. Bener loh, teman-teman. Saya selalu lakukan itu. WhatsApp juga gitu. Ya. Oh, tapi saya nggak send. Saya diamin aja dulu gitu. Ya. Itu jadi kalau kalian nge-WhatsApp Harnas, terus Harnas tulisnya typing aja Ya, gitu. terus itu lagi diam, mikir. itu lagi mikir. Atau lagi tapping ke orang lain. Ya. Jadi
setelah kita tenang, itu akan berubah banyak loh. Oh iya gila, gue kenapa ngomong gitu ya gitu. Ya, itu akan banyak yang terjadi seperti itu gitu. Iya. Gini, mikir itu kan kegiatan ya sebenarnya. Pemikirannya sih benda ya, kata benda kan yang di legend. Tapi mikir itu kan sebuah kegiatan. Kegiatan itu kan perlu dua hal kalau menurut gue. Dia perlu pendahuluan, prerequisite lah gitu ya, persyaratan-persyaratan dan tempat. Nah, gue mau tanya tempat favorit lu untuk berpikir. Lu ide-ide gede, hebat, brilian lu itu datang kalau lu lagi mikir di mana biasanya? Kalau gua lagi mikir di mobil, Van. Lu nyetir kan? Sambil nyetir, betul. Sambil nyetir. Tapi makanya nyetirnya bukan nyetir di Pantura ya. Iya. Maksudnya jalan tol yang santai. Lu kan nggak pakai supir kan? Artinya lu bukan supir lu nyetir terus lu di mobil mikir gitu, enggak gitu? Enggak. Lu sambil nyetir. Sambil nyetir. Biasanya gua nyalain recorder. Terus gua catet pemikirannya di situ. Sebab kalau gua mah nggak tahu gimana, pada saat gua nyetir itu, gua mendapatkan apa ya? Itulah frekuensinya itu buat mikir gitu. Ya, jadi kadang-kadang kalau misalnya gua di meja itu lagi buntu, gua pergi dulu. Gitu. Nanti sambil nyetir, mikir, baru gua, oh iya ya, kira-kira begini-begini gua rekam. Baru nanti kemudian gua catat gitu. Kalau gua sih sambil nyetir, Van. Sambil nyetir ya. Kalau kayak di kereta, di pesawat gitu. Tidur gua mah. Tidur. Gua kan kalau gua nggak nyetir ya tidur. Oh iya betul. betul. Kalau lu di mana, Van? Gua baru ngeh gitu ya beberapa minggu yang lalu bahwa gua itu selalu menghasilkan banyak pemikiran itu secara spesifik, bukan hanya di tempat tapi secara spesifik pada sebuah kegiatannya itu pada saat gua sikat gigi. Oh iya? Surprise ya. Jadi gua kalau lagi sikat gigi itu suka banyak gitu yang kepikiran. Makanya terus gue sikat giginya jadi lama. Oh iya, jadi gue baru mau nanya gitu, itu. Iya, sikat gigi gue jadi lama gitu. Terus kayak kadang-kadang gue ulang gitu karena ini udah pedes banget gitu. Gue kubur-kubur, gue basahin lagi terus gue gosok gigi lagi sambil mikir karena tadi mikirnya belum kelar. Itu sambil sikat gigi. Jadi bukan karena dia bilang, wah di kamar mandi sambil hot shower atau apa gitu. Enggak, itu sih meratapi nasib biasanya. Tapi kalau ide tuh mau pagi, mau siang, mau malam, itu sambil sikat gigi gitu. Gue jadi inget dulu salah satu nasihat yang gue dapat dari almarhum kakek gue adalah dia bilang gini, Van kalau lagi buntu-buntu pikiran, gosok gigi katanya gitu. Gue nggak tahu, dulu gue nggak ngerti kenapa gosok gigi. Terus kata kakek gue, biar seger aja katanya gitu kan. Dia bilang, kenapa bukan mandi, kenapa bukan ini gitu ya, gosok gigi katanya. Ya udah, terus gue baru nggak tuh sekitar 2 mingguan yang lalu lah, lagi banyak banget yang mesti diberesin dalam waktu bersamaan gitu kan, jadi kan harus strategis gitu, ngapain gitu. Sambil sikat gigi. Jadi itu kayak begitu mandi selesai, kan gue sikat gigi setelah mandi, jadi mandi selesai mulai ngambil sikat gigi, basahin terus mulai. Nah itu tuh refleks langsung gitu. Ini berarti ini, kalau ini diginiin nanti gini. Itu setiap orang beda, gue nggak sih? Iya, gue selalu pasti kayak gitu. Jadi kalau tiba-tiba dalam satu pagi itu gue lama sekali di kamar mandi, kesrak. Itu berarti lagi mikir. Gue lagi mikir lama banget. Specifically itu pada saat sikat gigi. Mungkin untuk menyumbang lebih banyak energi ke otak, lu beli sikat gigi elektrik, Van. Jadi, terus gue bisa bawa kemana-mana gitu ya, nggak usah di kamar mandi. Iya. Ya, sambil meeting orang lain lagi presentasi gue. Terus sikat gigi. Bapak lagi ngapain mikir? Kayaknya boleh juga tuh. Lagi mikir bener, tapi beneran itu gue dulu sih gini, nyetir gue kan ada masalah sama mata sih, jadi gue kalau nyetir betul-betul harus konsentrasi ke jalan gitu, jadi nggak bisa sambil drifting gitu. Itu orang beda-beda sih, Van. Itu orang itu nggak bisa. Sangat spesifik sih, beda-beda ya kalau menurut gue ya. Beda-beda. Tapi memang dibutuhkan waktu dan tempat tertentu gitu ya untuk berpikir gitu. Dan sebetulnya kalau menurut gue setuju sama lo bahwa kenapa sih orang harus sekolah? Sekolah itu ngajarin kita berpikir. Tapi kadang-kadang sesudah lulus kita tuh lupa. Bukan lupa pendidikannya pelajarannya atau sekolah mah nggak kepake dulu belajar kimia, sekarang dagang iya. Tapi cara pikirnya sebetulnya kepake.
Cara berpikir itu yang menurut gue banyak ditinggalin orang-orang gitu. Sehingga kalau kita melihat seseorang behaviornya aneh gitu ya, terus disebut, oh itu kuncinya adalah pendidikan. Menurut gue mah enggak. Karena nggak ada hubungannya sama pendidikan menurut gue mah. Hubungannya adalah orang tersebut pendidikannya ini nempel apa enggak gitu. Ya kan? Karena gue takut solusinya salah nih. Nanti dia tingkatkan pendidikan, Gening masih bego gitu. Sebenarnya bukan itu. Karena yang ngomong juga sebetulnya berpendidikan, ya kan? Tapi, nah kadang-kadang untuk mikir, ya ini gue mikir nih, ya Irfan mikir nih. Ada satu anekdot nih katanya, kalau perusahaan Amerika sama perusahaan Jepang. Perusahaan Amerika misalnya Ford mau ngedesain mobil baru, itu meetingnya di hotel bisa berbulan-bulan. Yang sini ngomong begini, yang sini ngomong, karena memang menyatukan pikiran itu susah kan. 5 orang berpikir sama-sama mendesain satu mobil SUV gitu ya, itu susah. Kalau Jepang caranya, dia masuk ke ruang meeting, kunci, terus dia selesaikan itu, baru dia keluar gitu. Jadi 3 hari 2 malam dia di ruang meeting gitu. Ya ada kamar mandinya, ada semua fasilitas gitu ya. Jadi perlu waktu untuk memahami pikiran orang lain gitu loh. Perlu waktu, nggak bisa lu menurut gue begini. Itu belum. Jadi kita harus memahami pikiran dia. Terus pikiran kita bagaimana, baru dirunut tuh baru bisa keluar tuh. Nah ini yang apa namanya? Kita kehilangan gitu ya, menurut gue ya. Kalau gue dulu kalau ke Jerman gitu ya, kalau nonton TV Sabtu Minggu itu rata-rata orang ngobrol ya. Nah, gue bingung, ngapain sih, kenapa lu nggak nonton film aja gitu ya? Belanda tuh misalnya, selalu ngobrol. Menurut pendapat kamu gimana? Tapi dia nggak berdebat, ngobrol. Iya, kasus misalnya penyerangan Rusia ke Ukraina itu. Menurut kamu begini, menurut gue gini, menurut gue gini. Tapi nggak berdebat. Nah, kalau Indonesia mah kan yang dicari berdebatnya gitu. Drama. Ditanya, menurut Bapak bagaimana? Udah ditantang dulu gitu. Sebenarnya yang kita butuh adalah, ya sebenarnya salah satunya random juat adalah itu sih. Kita pengen nunjukin bahwa ini loh, namanya diskusi gitu. Nggak perlu debat. Beda juga nggak apa-apa. Nggak setuju juga nggak apa-apa. Nggak setuju juga nggak apa-apa. Kita selesaikan di belakang kamera. Betul. Nggak tembok maksudnya. Tapi akhirnya gue mengerti cara pandang Irfan, dan Irfan mengerti cara pandang gue gitu loh. Dan itu semua orang punya sudut pandang sendiri, kan. Betul. Menurut gue sih semua orang punya sudut pandang. Gue tuh selalu inget ya. Misalnya ngomongin Rusia sama Ukraina nih ya, waktu Rusia mau nyerang Ukraina, dia nggak bilang, lu kurang ajar, gua serang, enggak. Ini demi kebaikan bangsaku, ini kan, gitu kan. Ukraina juga sama, ini demi kebaikan bangsa gua gitu ya. Waktu Hitler mau nyerang Polandia, pidatonya kurang ajar, enggak. Jerman ini bangsa yang butuh resource. Kalau kita nggak ambil resource orang ya kita mati. Ya izinin dong kita ambil gitu loh. Waktu Perdana Menteri Jepang tuh Hideki Tojo ya mau menyerang seluruh Asia gitu kan, dia bilang apa? Jepang itu ingin mencapai perdamaian dunia gitu ya. Setiap orang punya sudut pandang, men. Terus gue suka sedih kalau ngelihat misalnya ya ada video bapak-bapak atau ibu-ibu marah-marah terus viral gitu. Terus kita kan langsung si ibu itu kurang ajar. No. Kita nggak tahu dia. Mungkin paginya ada keribetan sesuatu gitu ya. Mungkin hidupnya stres. Bukan memaklumi kejelekan ya, bukan. Tapi melihat sudut pandang yang lain. Sudut pandang yang lain, betul. Dengan arah pemikiran yang lain, sehingga bukan kita membenarkan apa yang salah, tapi kita tahu harus bertindak seperti apa mengantisipasi itu. Menghadapi situasi itu, betul. Dan itu mikirnya tuh di situ kalau menurut gua teh. Banyak yang bilang gini soalnya, waktu gue ingat dulu waktu kasus rame-rame tentang legalisasi ganja gitu. Itu gue ditanya, wah bapak nggak ngerti sih gini, wah pemikirannya lain sih gini. Mengerti dan memahami itu bukan berarti mengamini gitu. Jadi kalau gue ngerti cara pikiran lu, itu bukan berarti gue setuju sama lu dan bukan berarti lu bener menurut gue. Betul. Tapi gue tahu bagaimana cara gue menyikapi lu. Betul. Menyikapi pemikiran lu gitu ya. Jadi lu punya pemikiran kayak gitu, oke, gue ngerti pemikiran itu dan menurut gue pemikiran lu salah gitu. Dan gue betulin dengan cara ini gitu. Jadi
bukan berarti ya kalau sudah mengerti berarti setuju dong. Enggak gitu. Enggak gitu. Gue ngerti diferensial trigonometri, gue ngerti. Sampai sekarang gue nggak setuju sama mereka. Itu mah ada buktinya, lu mesti setuju. Gue nggak akur sama mereka sampai sekarang, tetap Nggak setuju, tapi setuju apa ya? kita akur beneran gitu. Jadi memahami itu memang bukan berarti, tidak selalu berarti kita menyetujui. Artinya wah si ibu itu marah-marah, ya kita ngerti, oh berarti nggak apa-apa dong. Bukan gitu. Bukan nggak apa-apa, tapi paling tidak kita tidak menghakimi gitu loh, maksudnya gitu ya. Artinya kita tidak menjustify, tapi kita harus lihat dulu latar belakangnya apa. Dan gitu. pemikiran dan itu mikirnya itu di situ gitu loh. Bener. Setiap manusia dia melakukan tindakan, dia pasti ada dasarnya. Ya. Sejahat apapun dia pasti punya dasar, kecuali psikopat gitu ya, beda lah. Tapi kalau dia normal-normal aja, dia pasti punya dasar. Itu yang mesti kita pahami gitu. Dan itu yang bisa kita pakai untuk counter sebenarnya. Betul, itu yang bisa pakai untuk counter gitu. Karena ada yang menarik nih di Amerika ya, kan banyak perdebatan ya sekarang itu mengenai misalnya vaksin. Jadi seolah-olah bangsa ini teh ribet pisan gitu ya. Kalau dulu mereka jadi pionir teknologi, kalau sekarang disuruh pakai masker aja susah gitu kan, kekeh gitu. Nah, waktu ada satu orang diwawancara, ini kalau nggak salah dari Nobel, salah satu pemenang Nobel, dia bilang gini, yang menarik itu adalah it's not what they think, but how they get there, dia bilang. Jadi, gue nggak mau pakai masker, atau gue nggak mau divaksin, Novak Djokovic misalnya, gue nggak mau divaksin, oke, menarik tuh, kenapa lu nggak mau divaksin? Ya, lu jangan, aduh lu bego, lu, enggak, ya udah, lu nggak mau divaksin, oke, ya, ada konsekuensi hukumnya, tapi gue pengen tahu, kenapa lu nggak mau divaksin? Apa yang membuat lu ragu tentang vaksin ini? Itu nggak pernah ditanyain teman-teman, langsung dijudge, dikelompokin nah, gitu. Nah itu, jadi dengan kita mengerti pemikiran itu, harus satu hal yang penting juga. Sebenarnya ini juga dari salah satu tujuannya Random Jumat yang tadi lu bilang, bahwa kalau lu punya pemikiran yang berbeda, itu nggak harus selalu jadi polarisasi gitu. Nggak harus jadi bahwa, oh gue nggak setuju sama lu, berarti kita berlawanan gitu kan. Bukan seperti itu, karena sebenarnya pemikiran itu spektrum kalau menurut gue. Jadi dia bukan titik A dan titik B gitu yang ekstrim gitu. Satu ngadep kiri, satu ngadep kanan. Iya, nggak betul. begitu, tapi dia spektrum gitu. Iya, betul. Ada kesepakatan, ada gue setuju bagian ininya tapi ininya enggak dan lain-lain. Sampai di titik yang paling ujung adalah gue nggak setuju sama ini nggak setuju sama ini gitu. Tapi dua-duanya itu ya jarang sekali sebenarnya nyampe ke situ, banyaknya tuh di spektrum itu. Kalau teman-teman tertarik ya untuk belajar mengenai apa yang namanya pemikiran, saya punya rekomendasi satu buku, judulnya Thinking Fast and Slow. Itu dari Daniel Kahneman yang nulis, pemenang hadiah Nobel ekonomi, tapi dia mempelajari psikologi ekonomi. Menarik teh ya. Jadi dalam buku itu salah satu hal yang simple itu adalah dia bilang bahwa otak kita ini ada dua jiwa gitu ya. Yang satu yang otomatis, yang satu yang bisa dikontrol. Karena nggak bisa manusia tuh jalan semuanya bisa dikontrol. Kita harus kontrol jantung udah berdetak belum ya, napas udah jalan belum ya, nggak mungkin katanya. Semua otomatis aja. Iya, ada yang otomatis, ada yang berjalan. Nah, buktinya apa? Dia bilang simple. Kita jalan nih di mall gitu ya, di mall gitu. Terus tahu-tahu misalnya kita jalan sama siapa, teman kita nanya 2 tambah 2 berapa? 4 gitu kan? 3 tambah 3 berapa? 6. Terus kalau dia 237 tambah 353 berapa? Terus kita kan berhenti, tek. Nah itu switch. Dari yang otomatis ke yang terkontrol. Terus dari situ dia bahas bias segala macam. Memang bahasanya rada ribet buku itu. Tapi membuka pikiran gua bahwa, ternyata kita punya pikiran itu bisa dianalisa sama dia. Ini sisi ininya. Kalau rugi itu lebih banyak diinget dari untung gitu. Rugi 100 perak sama untung 1 juta. Lu akan inget tuh rugi 100 perak terus ada dia bikin grafik gitu. Lu habis cuci mobil terus kehujanan, itu bakal lu inget lebih sering daripada lu habis cuci mobil nggak hujan. Betul. Makanya dalam pikiran lu, kenapa gue tiap habis cuci mobil hujan? Enggak, cuma bagian itu aja. Iya, betul. Betul. Dan salah satu contoh dalam buku itu adalah pertanyaan yang menarik, dia bilang. Kemungkinan hamil, ya, kalau terjadi hubungan seks gitu, kemungkinan hamil lebih tinggi sebelum lu menikah apa sesudah lu menikah? Orang-orang bilang sebelum menikah dong. Kan banyak kan, MBA. Masa sertifikat berpengaruh pada proses biologis? Bener, itu sama sebenarnya. Cuman kalau abis menikah terus hamil, lu nggak denger. Tapi kalau sebelum menikah terus hamil, lu pasti denger. Jadi kelihatannya banyak gitu.
Itu salah satu perumpamaan yang gue inget banget. Bener pisan. Ya masa sertifikat dari Departemen Agama menentukan kesuburan lu kan enggak itu loh. Bener juga ya gue bilang. Nah itu kenapa sebabnya berpikir itu sebenarnya ada ilmunya. Iya betul. Berpikir, ilmu itu buat dipikirin, tapi ternyata mikir itu pun ada ilmunya. Mikir ada ilmunya. Jadi, mikir ada ilmunya. Bahkan tadi ada bukunya kan, tadi Ana sudah sebutin salah satunya. Dan kalau kalian masih banyak yang kepikiran sampai sekarang gitu ya tentang banyak hal, ya nonton Random Jumat lah. Yeah. Mudah-mudahan kita bikin tambah kepikiran. Iya. Kalau masih nggak itu, coba gosok gigi. Karena topik-topik Random Jumat ini memang random dan memang dipikirannya langsung aja gitu. Jadi kalau ternyata omongan-omongan kita bikin kalian kepikiran, ya tujuan kita tercapai sebenarnya. Emang nggak ada tujuan lain selain ya membuat semua orang ikut kita mikir berpikir, aja lah ya. gitu. Dan dengan begitu kita akhiri Random Jumat kita episode kali ini tentang pemikiran atau tentang berpikir. Kalau masih mau mikir lebih banyak, boleh di subscribe dulu aja lah sekarang sambil mikir gitu ya. Di like, di komen juga boleh kalau mau nulis komentar di sini, nyalain loncengnya supaya nanti kalau minggu-minggu depan kita upload video baru kalian dapat kabarnya. Ya. Gitu. Oke, kita ketemu di Random Jumat berikutnya. Saya Irfan Kartawirya. Dan saya Harnas. Bye. Bye.